Pria ini baru saja ingin memakan sandwichnya. Detik berikutnya, dia tertembak. Belum sempat merespon, dia pun terseret oleh pengemudi itu. Tapi di hari kedua, di tempat yang sama, pengemudi itu tertembak. Pria yang telah mati itu hidup kembali. Namanya Roy. Dia terjebak dalam siklus ruang dan waktu. Setiap pagi, ada suara tawa gadis yang membangunkannya. Dia selalu santai menghadapi setiap serangan. Dan masih sempat menuangkan kopi. Menyiramkan ke mukanya. Helikopter bersenjata pun muncul. Pembunuh yang ada di dalam mengangkat senjatanya, menghadap kamar dan menembak membabi buta. Roy sudah terbiasa dengan kehidupan begini. Bersembunyi dari pembunuh. Dan akan dibunuh oleh pembunuh berikutnya. Saya adalah Guan Yan. Misi saya telah selesai. Bahkan saat Roy melarikan diri dengan mobil, Roy pun ditabrak oleh bus. Kalau bukan bus yang menabraknya, maka dia akan bertemu dengan si kerdil, yang menempelkan bom di tubuhnya, meledakkan dia. Saat dia ingin menelepon polisi, pembunuh pun dengan cepat datang, menggunakan RPG dan menembaknya. Sudah terlalu sering dia terbunuh. Terkadang dia juga bisa menyerang kembali, lalu pergi ke klub menikmati bir. Tetapi pembunuh masih saja datang dengan cepat, menghabisinya. Sehari sebelum Roy memasuki ruang waktu, Gemma, mantan istrinya memintanya datang ke laboratorium. Dia telah melakukan penelitian ini selama 5 tahun. Membuat ruang dan waktu berputar kembali. Saat Roy merasa penasaran, Gemma tiba-tiba memotong sedikit rambutnya. Sore harinya Roy memeriksakan rongga mulutnya. Malamnya dia pun berkencan dengan dokter gigi itu. Tiba-tiba telepon berbunyi. Terdengar suara Gemma, mantan istrinya. Dia memberitahukan Roy. Apabila Roy menemukan hal yang aneh, Roy harus segera mencarinya. Tetapi Roy tidak menganggap serius. Membawa pulang dokter wanita gigi tersebut. Di hari kedua saat dia bangun, Roy pun memulai kejadian yang sama setiap hari. Kemanapun dia pergi, dia tetap akan dibunuh. Roy pun ragu. Di tubuhnya, apakah ada pelacak? Dia datang ke klub, menanyakan kepada seorang ahli, ada di mana pelacak itu? Apakah bisa menemukannya? Si ahli pun berkata, kemungkinan ada di dalam gigi Roy. Roy pun teringat, 1 hari sebelumnya, dia membuat perawatan rongga mulut. Ternyata, pelacak ada di dalam giginya. Pelacak pun ditemukan. Belum sempat merayakannya, pembunuh menemukannya, dan menembaknya. Dia mengalami metode pembunuhan yang berbeda setiap hari. Si kerdil muncul. Pembunuh pun selalu menemukan Roy. Dan langsung membunuhnya. Ternyata di dalam gigi Roy ada sebuah pelacak. Sekali lagi dia bangun. Dia langsung membunuh pembunuh itu. Menangkap dokter yang memasak pelacak di giginya. Menanyakan siapa dia sebenarnya. Siapa yang menyuruhnya. Dia memberitahukan Roy. Clive Ventor, bos dari mantan istri Roy, memanfaatkan alat pelacak. Roy pun menjebak satu persatu pembunuhnya. Setelah semuanya terbunuh, dia pun pergi ke laboratorium. Saat mobil melakukan pendaratan, dia pun ditembak oleh petugas penjaganya. Dia pun tidak gampang mendapatkan sebuah kartu identitas. Demi bisa masuk ke dalam, Roy pun keluar dari lift. Dia pun dikepung oleh penjaga di sana. Tidak ada jalan lain. Roy terpaksa membunuh diri sendiri. Memulai kembali dari awal. Sepanjang jalan, sekali lagi lift terbuka, tetapi tertangkap lagi. Tidak terhitung lagi matinya. Dia pun mulai bisa menyerang. Akhirnya dia sampai ke ruangan laboratorium. Orang yang ada di depannya adalah Guan Yin. Saat itu juga, pelurunya habis. Dan lagi-lagi dia bertemu dengan Guan Yin. Peluru masih tersisa, tetapi dia masih saja kalah. Dan saat Roy kembali lagi, dia menyiapkan 2 buah senjata. Tetapi tidak disangka, pedang Guan Yin lebih cepat. Dan lagi-lagi Roy tertusuk. Saya adalah Guan Yin. Guan Yin telah menyelesaikan misi. Setelah mati beberapa kali ini Guan Yin tidak langsung membunuhnya. Dia pun bertemu dengan si bos Clive. Ternyata mereka melakukan penelitian mesin waktu. Gemma ternyata menyadari ambisi si bos, yang dapat menghancurkan dunia. Kemudian menggunakan rambut Roy, meneliti DNA-nya, memasukkan ke dalam mesin waktu. Inilah yang membuat Roy mengalami perputaran ruang dan waktu. Gemma ingin Roy menghalangi Clive. Karena kegagalan, bos pun membunuh Gemma, dan mengirimkan sejumlah pembunuh, mengejar dan membunuh Roy. Roy pun akhirnya mengetahui kebenaran.
Dan Roy tertusuk sekali lagi. Setiap hari dia membuka mata, akan ada pembunuh yang mengejarnya. Setelah setiap kali terbunuh, dia akan hidup kembali, demi membalaskan dendam mantan istrinya. Dia belajar melarikan diri dari pembunuh. Roy pun datang ke klub, dan menemukan seorang ahli ilmu pedang. Dia mulai belajar, pukulan pun selalu mengenai dirinya. Pelan-pelan dia pun bisa mengikuti. Beberapa hari kemudian, dia bisa menyesuaikan pukulan. Setelah melewati masa pelatihan, dari Dai Feng si ahli bela pedang, dia pun belajar kungfu. Saat Roy kembali bertemu dengan Guan Yin, dia meletakkan senjatanya, mulai berkelahi menggunakan pedang. Tidak lama, Guan Yin pun tertusuk oleh pedang Roy. Saya Roy. Saya telah menyelesaikan misi. Roy pun masuk ke ruangan laboratorium. Akhirnya si bos Clive terbunuh. Dia juga menemukan Gemma. Dia melihat monitor. Waktu kematian Gemma, jam 7 pagi lewat 14 menit. Dia bangun setiap jam 7 pagi. Dia mempunyai sedikit waktu menyelamatkan Gemma. Roy pun membunuh diri sendiri. Roy terbangun lagi. Dia langsung melompat ke helikopter itu. Saat melompat ke dalam, dia menendang pembunuh itu hingga terjatuh. Lalu meminta pengemudi menuju gedung laboratorium. Sesampainya di sana, Roy melihat dari monitor para pembunuh di dalam lift. Dia membawa senjata yang ada di helikopter dan menembak mereka di depan pintu lift. Para pembunuh pun mati. Petugas yang mendengar suara tembakan berlarian menaiki tangga dan dihabisi oleh Roy. Dengan cepat melewati petugas. Di saat bersamaan Gemma dicekik, Roy pun segera datang. Sekali tusukan petugas pun terjatuh dan mengambil senjata petugas, menghabisi bos Clive. Serangkaian kejadian ini seperti awan dan air yang mengalir. Gemma pun selamat. Roy telah berhasil. Tidak hanya menyelamatkan Gemma, Roy juga menyelamatkan diri. Seandainya mesin waktu benar-benar ada, apakah kamu ingin suatu hari waktu terus-menerus diputar kembali, kekal selamanya? Saya Yuan Sang. Sampai jumpa.